hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Barulah hidup itu akan berarti. Apa sebab? Karena hidup di dunia ini sangat singkat. Sangat singkat. Ya. Terlebih di masa pandemi ini, nggak usah banyak diajar. Kita semua tahu hidup ini sangat singkat ya. Ada yang baru umur 40 lebih, bahkan ada yang baru umur 20 lebih. Sudah terserang COVID dan meninggal. Hidup sangat singkat. Bahkan ada yang kena penyakit lain yang lebih mudah, yang juga pergi. Jadi hidup betul-betul sangat singkat. Dan karena kita mau pergi kepada Tuhan, maka yang paling berarti hidup ini adalah hidup bagi Tuhan. Tidak ada lebih berarti dari itu. Oke, kita punya tema masih ini. Hiduplah bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita tetap membaca Roma pasal yang ke-14. Mari kita baca Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah, mari buka Alkitab Anda. Jangan sambil main HP, makan kacang segala macam. Itu ikut kebaktian dengan serius. Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 8. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman yang Engkau inspirasikan kepada Rasul Paulus, yang dia tuliskan kepada jemaat di Roma. Tuhan, kami akan tetap merenungkan sebuah tema, yaitu hidup bagi Engkau. Tuhan, situasi dunia, pandemi yang sedang melanda, sampai kami di Indonesia, Pulau Jawa, Bali, kami harus tetap di rumah. Dan semua ini mengajarkan kepada kami satu kebenaran, bahwa hidup kami sangat singkat di muka bumi ini. Dan sangat singkat itu Tuhan, kami mau hidup ini berarti. Dan tidak ada kehidupan yang lebih berarti selain itu dihidupi untuk-Mu Tuhan. Supaya ketika kami nanti pulang kepadamu, kami sampai di hadapan-Mu, kami telah memakai waktu yang ada untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan 3 poin saja. 3 poin. Bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan? Bagaimana seseorang yang berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, komitmennya itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Jangan hanya sekedar lip service saja, jangan hanya sekedar slogan saja, mau hidup bagi Tuhan, tetapi ternyata tidak dapat diwujudkan. Ternyata sebenarnya dia tidak menghidupi satu kehidupan yang bagi Tuhan. Akhirnya hanya omong saja. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menghidupi satu kehidupan yang bagi Tuhan, yang sungguh-sungguh bagi Tuhan? Saya bilang ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana kita memelihara pengajaran yang benar yang Tuhan telah berikan kepada kita
dan diwariskan. Dan yang kedua, bagaimana pengajaran ini bisa diestafetkan, bisa disebarkan, bisa ditransferkan, diajarkan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga sebanyak mungkin orang menjadi murid Tuhan. Dan yang ketiga, jemaat. Seberapa penting jemaat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan di rumah. Yang pertama tadi, kebenaran. Kebenaran itu sangat penting. Dunia ini akan bergulir terus. Tetapi kalau tidak ada kebenaran lagi, kalau tidak ada kebenaran, kalau tidak ada Injil yang benar yang menyelamatkan, maka kehidupan di muka bumi ini, manusia-manusia di muka bumi ini akan berubah semuanya. Sifatnya semuanya akan berubah. Baru tadi pagi ada orang yang tulis di Facebook saya, di wall saya, dia bilang manusia makin hari makin jahat. Oh ya, saya setuju itu, bahwa manusia makin jahat dan kejahatan di muka bumi ini makin meningkat. Sebenarnya ada banyak kasus di mana itu bukan kejahatan kepada manusia, tetapi itu kejahatan kepada Tuhan. Ya, seperti banyak ketetapan Tuhan yang sekarang ini sengaja dilanggar. Tuhan ciptakan manusia, bukan cuma manusia, bahkan semua binatang diciptakan. Ada jantan, ada betina, laki dan perempuan. Sehingga ya, ada presiden Afrika yang berkata katanya, apa? Ya, saya akan mengizinkan katanya homoseksi di negara saya kalau Obama setuju kawin sama saya. Waktu itu ya, waktu Obama masih jadi presiden, kan laki sama laki katanya. Nah, banyak orang sampai terheran-heran, mengapa binatang saja tidak terjadi, ya, di mana yang jantan kawin sama yang jantan. Kenapa pula manusia bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh banyak negara hari ini, hal-hal yang demikian tidak lagi dilihat sebagai kejahatan. Oh ya, tidak jahat karena dia mau, itu keinginan dia, kehendak pribadinya. Apa salahnya? Tidak ganggu orang lain. Tapi ya, saya katakan tadi, ada banyak kejahatan bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Apa maksudnya? Dengan terang-terangan memberontak kepada Tuhan, dengan terang-terangan melawan ketetapan-ketetapan Tuhan. Anda bisa bayangkan. Nah, tidak ada kebenaran di muka bumi ini. Kalau tidak ada kebenaran di muka bumi ini, sebenarnya zaman dulu pernah terjadi, zaman dulu. Mengapa Tuhan sampai kirim air bah pada waktu zaman Nuh? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 6 di situ, dikatakan bahwa pada saat itu semua yang muncul dari hati manusia saat itu adalah jahat. Semua yang terbit di hati manusia pada waktu itu adalah jahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau manusia di muka bumi ini sedemikian jahat, orang benar sudah susah hidup. Kita akan hidup dengan sangat menderita. Mengapa? Karena kita ke jalan, kita akan ketemu orang jahat. Ya. Kemanapun kita pergi, kita ketemu orang jahat. Yang tanpa sebab pukul orang, yang tanpa sebab mau mencelakain orang dan lain sebagainya. Kita akan sulit sekali. Kita akan sangat susah tinggal di dunia ini. Nah, oleh sebab itulah pada waktu zaman Nuh, Tuhan sampai putuskan apa? Hapus semuanya. Hapus semuanya. Dan tinggal 8 orang yang masih benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, manusia akan makin jahat sekarang ini. Mendekati situasi pada zaman Nuh. Dan mendekati situasi pada waktu zaman Sodom dan Gomora. Mendekati situasi ini. Makin hari kejahatan makin berlipat ganda. Sampai tidak sanggup tahan lagi. Orang baik akan makin susah, tidak bisa tahan lagi. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
kebenaran firman Tuhan harus tetap ada. Alkitab harus tetap dikumandangkan, apapun resikonya. Nenek moyang rohani kita, para Anabaptis, dengan gagah berani, dengan gagah perkasa, mereka mengumandangkan kebenaran-kebenaran Alkitab dengan tidak takut apapun juga. Bahkan mereka rela dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan ke dalam air dan lain sebagainya. Mereka tetap mengkhotbahkan kebenaran. Kalau tidak ada lagi Injil yang benar, kalau tidak ada lagi Injil yang benar, bisakah kita masuk surga? Tidak bisa. Kalau tidak lagi ada Injil yang benar untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, tidak ada lagi Injil yang benar yang bisa diwariskan kepada anak cucumu, apakah mereka masih bisa masuk surga? Tidak mungkin bisa lagi. Kalau mereka tidak bisa masuk surga, untuk apa dilahirkan? Kalau nanti anak kamu tidak mungkin bisa masuk surga, untuk apa mereka dilahirkan? Kalau cucumu nanti tidak bisa masuk surga, tidak ada Injil yang benar lagi untuk didengar oleh mereka, untuk apa mereka dilahirkan? Seperti Tuhan berkata tentang Yudas, lebih baik dia tidak dilahirkan. Betul, lebih baik dia tidak dilahirkan. Jikalau anakmu tidak bisa mendengar Injil yang benar lagi, dan dia pasti akan pergi ke neraka, untuk apa dia dilahirkan? Jikalau cucumu tidak akan ada Injil yang benar pada waktu zamannya dia lagi, dan dia tidak mungkin bisa mendengar Injil yang benar dan tidak bisa masuk surga, untuk apa dia lahir? Untuk apa? Nah, oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, Anda mau hidup bagi Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan. Salah satu yang kita lakukan, yang kita berdiri teguh, yang kita serius membelanya adalah apa? Tuhan mau kita menjaga kebenaran. Tuhan mau kita menjaga kebenaran. Kebenaran itu harus kita jaga dengan baik. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, coba baca 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Apa bunyinya? Sama-sama, 1, 2, 3. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mau hidup bagi Tuhan, mau hidup bagi Tuhan, poin pertama, kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup mempertahankan kebenaran. Kita hidup memegang teguh kebenaran. Tidak goyang sedikit pun. Apapun resikonya, kita berani hadapi. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu sangat penting. Kalau tidak ada kebenaran lagi untuk generasi yang berikut nanti, maka sebenarnya kita percuma untuk memiliki anak cucu lagi. Karena mereka akan pergi ke neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu betapa pentingnya kebenarannya. Betapa pentingnya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah seseorang bisa memegang teguh kebenaran jikalau dia tidak faham akan kebenaran? Dia mau pegang apa? Apa yang dia pegang? Tidak ada yang dia bisa pegang.
Oleh sebab itu, orang yang mau memegang teguh akan kebenaran, orang yang mau menjaga kebenaran, orang yang mau mempaskan kebenaran kepada generasi berikut, nomor satu yang terpenting itu adalah apa? Yaitu dia harus memahami kebenaran. Dia harus memahami kebenaran. Dan sebelumnya, satu langkah sebelum itu adalah apa? Hanya orang yang telah diselamatkan oleh kebenaran, sudah lahir baru, barulah dia bisa mengerti kebenaran, memahami kebenaran. Nomor satu adalah diselamatkan dulu. Jadi diselamatkan oleh Injil, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Nah, orang yang demikianlah orang yang mengerti kebenaran. Orang yang mengerti bahwa dia sudah diselamatkan dari dunia yang fana. Orang yang sudah mengerti bahwa dia telah berubah arah. Dari tadinya berjalan menuju ke neraka, sekarang sedang berjalan menuju ke sorga. Nah, inilah orang yang sudah memahami kebenaran, sudah menangkap kebenaran, mengerti kebenaran, dan kebenaran telah memerdekakannya. Kalau belum, Anda tidak memiliki kebenaran. Kalau tidak memiliki kebenaran, apa yang mau dipegang? Tidak ada yang ada dipegang, saudara. Tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa pertama-tama Anda harus diselamatkan dulu. Anda harus diselamatkan. Diselamatkan dengan cara apa? Diselamatkan dengan percaya kepada Injil yang benar, yang Alkitabiah. Injil yang benar, yang Alkitabiah itu yang bagaimana? Yaitu Injil yang memberitahukan kepada kita bahwa kita berdosa. Injil yang memberitahukan kepada manusia bahwa dia berdosa. Dan Injil yang bukan hanya beritahukan kepada manusia bahwa kita berdosa, Injil yang memberitahukan kepada kita bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang berdosa tidak bisa masuk surga, biar dosa terkecil sekalipun. Mengapa? Karena Allah Maha Kudus. Tidak ada dosa yang terkecil sekalipun bisa menghampiri Allah. Orang berdosa, biar dosa terkecil sekalipun tidak bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga tempat yang Maha Kudus. Dosa terkecil sekalipun tidak bisa masuk. Dan Injil yang benar, yang Alkitabiah kasih tahu bahwa dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman saja. Tidak ada cara lain dosa diselesaikan. Tidak ada cara lain. Hukum Taurat memberitahukan kepada manusia bahwa dia melanggar hukum. Hukum Taurat satu rangkaian. Melanggar satu sudah melanggar semuanya. Sudah menjadi orang berdosa. Oke, Anda tidak pergi membunuh orang. Anda tidak pergi berzina heboh-hebohan. Tapi menginginkan barang orang lain, mencuri, bersaksi dusta, hampir tidak bisa dihindarkan. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita sudah tidak bisa pergi ke surga. Dan dosa ini harus diselesaikan. Hanya orang suci yang masuk surga, kata Alkitab. Jadi Injil yang benar memberitahukan bahwa hanya orang kudus yang bisa masuk surga. Nah, bagaimana kita bisa selesaikan dosa kita dan menjadi kudus dan masuk surga? Alkitab kasih tahu, Injil yang benar kasih tahu bahwa dosa diselesaikan dengan penghukuman. Dosa bukan diselesaikan dengan segala macam pengorbanan, asketikisme, pakai amal dan lain sebagainya. No, dosa diselesaikan melalui penghukuman. Itulah sebabnya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diajarkan bahwa mereka mempersembahkan korban keselamatan. Dari mana Habel tahu bahwa harus mempersembahkan seekor domba di atas mezbah? Itu menggambarkan juru selamat yang dijanjikan, yang akan datang dihukumkan menggantikan manusia. Sekian ribu-ribu tahun kemudian, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus sambil berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah domba yang disembelih oleh Habel, menggambarkan juru selamat yang akan datang itu.
Orang-orang perjanjian lama, dosa mereka diselesaikan. Bukan dengan berbuat amal, bukan dengan menjalankan hukum Taurat. Tidak ada orang yang sanggup menjalankan hukum Taurat dengan tanpa melanggar satupun, tidak ada. Banyak teolog bikin kesalahan, mereka pikir orang perjanjian lama masuk surga melalui perbuatan. No, impossible. Orang perjanjian lama masuk surga melalui iman. Mereka mengaku diri orang berdosa. Mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan mereka mempersembahkan domba sebagai simbol atas juru selamat itu. Yesus Kristus datang. Dialah anak domba Allah. Kemudian bukan ditaruh di atas mezbah yang disusun dari batu, tetapi dipakukan di atas kayu salib, menanggung dosa isi dunia, dosa saya dan dosa Anda. Dan ini kabar baik. Ini Injil. Injil artinya kabar baik. Injil artinya kabar baik apa? Kabar baik manusia berdosa yang tidak ada cara sebenarnya untuk menyelesaikan dosanya. Tapi Yesus Kristus mengambil alih posisi kita sebagai orang berdosa dan dihukumkan di atas kayu salib. Untuk menanggung dosa, bukan dosa saya dan Anda saja. Alkitab mengatakan dosa seisi dunia. Artinya dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir. Nah, ini kabar baik. Kabar baik. Artinya dosa seisi dunia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya semua orang tahu bahwa bayi pasti masuk surga, orang yang lahir idiot pasti masuk surga, yang Down syndrome pasti masuk surga. Karena dosa yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang yang jadi akil balik kemudian melakukan dosa atas kesadaran dirinya. Alkitab memberitahukan kita, ini masih kabar baik, karena tidak pakai bayar, hanya perlu mengaku diri orang berdosa dan mengaminkan apa yang Yesus buat di atas kayu salib, mengaminkan, menerima itu sebagai keselamatan untuknya. Yesus menggantikan saya dihukumkan di atas kayu, dan sekarang saya mau menggantikan dia hidup, saya mau hidup bagi dia. Nah, jadi jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara di rumah, orang yang bisa memahami, bisa sungguh-sungguh menghayati tema ini, yaitu marilah hidup bagi Tuhan, hanyalah orang yang sudah diselamatkan, hanyalah orang yang sudah faham bahwa Yesus telah menggantikannya dihukumkan di atas kayu salib. Dan sekarang, seperti kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristuslah yang di dalam aku. Jadi hidup yang sedang saya hidupi ini bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Maka itu, saya harus menjalankan hidup ini sebaik-baiknya bagi Yesus. Dan Injil yang sudah menyelamatkan saya tadi itu harus saya jaga. Harus saya pegang teguh dan harus saya jaga. Mengapa? Karena Injil yang sama yang telah menyelamatkan saya itu harus menyelamatkan anak-anak saya nanti. Dan Injil itu juga lah nanti akan menyelamatkan cucu saya dan seterusnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau Injil itu berubah, jikalau Injil itu dikacaukan, jikalau Injil itu dirusak dan tidak bisa menyelamatkan lagi, maka celakalah anak cucu saya dan seterusnya. Dan itulah sebabnya jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa nenek moyang rohani kita kaum baptis, mereka berani berdiri teguh sekalipun kepala mereka dipenggal, sekalipun mereka dibakar hidup-hidup. Mengapa? Karena mereka tahu Injil yang sudah menyelamatkan mereka, yang sudah menggaransi mereka masuk surga, itu kalau terkacaukan, maka Injil itu hanyalah lip service saja. Maka itu bukan Injil lagi sebenarnya. Itu kabar, bukan kabar baik, kabar bohong.
karena tidak menyelamatkan lagi. Nah, itulah sebabnya saya ingin katakan kepada saudara ya, dan kepada yang di rumah. Saya ingin katakan begini. Apakah yang lebih penting dalam hidupmu selain Injil yang benar yang telah menyelamatkan engkau? Kalau engkau sudah selamat gitu. Apakah ada sesuatu yang lebih penting dari itu untuk kamu estafetkan kepada anak cucumu? Untuk apa kamu wariskan harta kamu yang begitu banyak kepada anak cucumu? Untuk apa? Untuk apa? Malah dengan uang yang berkelimpahan yang begitu banyak itu, mereka hidup berfoya-foya dan tidak sedikit pun berpikir tentang Tuhan. Dan tidak sedikit pun berpikir tentang keselamatan jiwanya. Akhirnya harta yang engkau tinggalkan untuk mereka malah menjadi jerat yang menarik mereka ke neraka. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau Anda sudah diselamatkan, jikalau Anda sudah pasti masuk surga, sudah mengerti Injil yang benar, yang telah menyelamatkan Anda, maka Injil itu, Injil yang sama itu harus kita jaga, harus kita pelihara dengan sangat baik, utuh, tanpa cacat, tanpa kerusakan. Kita pass kepada generasi berikut, pass kepada generasi berikut. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak gampang memang. Oleh sebab itulah maka kita adalah kelompok orang percaya yang sangat-sangat mementingkan pengajaran doktrin. Mengapa? Semangat untuk pergi memberitakan Injil. Ada orang berkata, Pak Suwento bicara tentang doktrin-doktrin melulu, yang penting menginjil. Lah, kalau Injilnya sudah salah, sudah ngawur, semakin rajin memberitakan, jadi apa? Semakin banyak orang disesatkan. Oleh sebab itu Injilnya harus benar, harus sangat benar. Injilnya benar, ditambah semangat untuk memberitakannya, nah baru ada manfaatnya, baru bisa berguna. Itulah sebabnya kita sangat penting pengajaran yang benar, doktrin yang benar. Dan kita melihat dengan sangat jelas bagaimana iblis mau mengganggu pengajaran. Iblis mau mengganggu dengan berbagai cara supaya pengajaran bisa menyimpang. Dan Injil yang menyelamatkan itu akhirnya menjadi Injil yang tidak menyelamatkan lagi. Silakan beritakan aja serajin-rajinnya. Iblis malah akan mendukung pemberitaan itu. Karena dia tahu Injil itu sudah tidak menyelamatkan lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nomor 1, kebenaran. Kebenaran Injil. Dan kebenaran doktrin yang lain juga yang harus menunjang. Kadang iblis tahu dia tidak bisa langsung lompat sikat intinya, yaitu Injil. Berita tentang Tuhan Yesus, berita keselamatan. Tetapi dia mulai menggerogoti pinggir-pinggirnya. Menggerogoti pinggir-pinggirnya. Dengan cara apa? Mengacaukan. Mengacaukan dengan cara bagaimana? Oh, bayi dibawa pergi baptis. Kita tanya, mengapa bayi dibaptis? Ini mengacaukan Injil. Mengacaukan Injil amat sangat. Mengapa? Lah, dengan masih bayi oe-oe dibaptis, ini orang akhirnya tidak pernah mendengar Injil yang benar yang bisa menyelamatkan, dan dia tumbuh besar menjadi orang Kristen. Apakah dia akan masuk surga dengan status orang Kristen yang dibaptis sejak bayi? Nonsense. Alkitab tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tidak mengajarkan itu. Dan akhirnya dia menjadi orang Kristen yang hanya nama saja. Iblis senang. Oh ya. Ya. Ada lagi iblis menggerogoti dengan cara yang sangat kelihatannya kok tidak apa-apa.
Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa, kata iblis, perjamuan kudus. Dengan perjamuan ini kamu jadi kudus. Akhirnya Injil yang benar terkacaukan. Kita menjadi kudus karena bertobat percaya ke Tuhan Yesus, atau menjadi kudus karena minum perjamuan kudus. Terkacaukan. Dan orangnya makin bingung dengan Injil yang kacau, yang tidak jelas ini. Masihkah bisa menyelamatkan orang? No, tidak bisa lagi. Oh, banyak kekacauan. Banyak orang berkata, Pak Suhento kan masih beritakan Yesus. Masih beritakan Yesus. Kemudian iblis masuk lagi. Yesusnya yang mana? Yesusnya yang di atas bukit itu. Yesusnya yang rambutnya gondrong. Sementara di dalam surat Korintus Paulus bilang laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Yesus yang mana? Yesus yang di kalender itu. Padahal yang di kalender itu banyak foto bintang film. Dan banyak orang Kristen bodoh, saya berkata, mengajar anak-anaknya itu Yesus. Jadi anak-anaknya berdoa kepada bintang film itu. Anehnya bukan main. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Injil yang salah, yang tidak menyelamatkan. Iblis tidak takut Injil yang demikian. Iblis malah akan bantu supaya Injil yang demikian yang maju pesat. Karena dia tahu persis itu tidak akan menyelamatkan lagi. Itu Injil yang palsu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, poin pertama hidup bagi Tuhan Yesus adalah menjaga kebenaran. Dan Anda perlu diselamatkan dulu oleh kebenaran. Memahami kebenaran dengan baik. Dan kemudian menjaganya dengan baik. Baru kita bisa hidup bagi Tuhan. Dengan memelihara kebenaran itu. Menjaganya. Dan kemudian kita pass kepada generasi yang berikut. Itu poin satu. Poin yang kedua, menjaga kebenaran tadi. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan dengan cara apa? Hidup bagi Tuhan dengan memenangkan jiwa. Oh, banyak orang tidak dapat melihat bahwa iblis bekerja keras, bekerja rajin, super rajin untuk menangkap, untuk menjerat orang ke neraka. Dan Tuhan mau sebenarnya anak-anaknya tidak kalah rajin. Bahwa orang percaya yang telah diselamatkan tidak kalah semangat. Malah kita harus lebih untuk memenangkan orang. Di mana di dalam kitab Yudas dikatakan seperti merampas mereka dari api. Seperti merampas mereka dari api. Mengapa memakai istilah ini? Karena di dalam kitab Yudas bisa melihat bahwa banyak orang, mungkin keluargamu, sanak familimu semuanya, mereka sedang berjalan menuju ke neraka. Dan kita punya kesempatan untuk merampas mereka dari api. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kalau Anda sudah mengerti kebenaran, faham kebenaran, kebenaran sudah menyelamatkan Anda, sudah memerdekakan Anda, maka kebenaran itu kita mau dia juga menyelamatkan orang lain. Kita mau supaya semakin banyak orang bisa diselamatkan. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu orang yang sudah mengerti kebenaran, mari kalau Anda sudah mengerti kebenaran, Anda sudah diselamatkan, saya mau mengajak Anda untuk melihat orang-orang berjalan menuju ke api. Kata Yudas, rampas mereka. Mari kita rampas mereka dari api. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyak sebenarnya kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kita pakai waktu kita yang singkat ini. Kita beritakan Injil. Apapun resikonya. Kita beritakan. Dengan harapan.
mereka tidak terus berjalan menuju ke api itu. Dan kita berhasil merampas mereka dari api. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tahukah Anda, hal itu harus dimulai di mana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara lihat surat Yohanes. Surat Yohanes 2 dan 3. Yes, surat Yohanes 2 dan 3 cuman satu pasal. Surat Yohanes 2 ayat 4 dan surat Yohanes 3 ayat 4. Ini dua-duanya ayat 4. Surat Yohanes yang kedua ayat 4 bunyinya demikian. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ini Yohanes tulis kepada seorang ibu. Dia bilang dia sungguh bersuka cita. Sukacita luar biasa. Ketika dia mendengar lebih separuh dari anak-anak ibu itu hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes. Satu pasal juga. Ayat 4 katanya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia tulis kepada penatua, ya, dari penatua kepada Gaius, seorang bernama Gaius. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar bahwa anak-anakku, anak-anak rohani hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, sukacita yang terbesar dari kamu itu apa? Sukacita yang terbesar dari kamu itu apa? Mendengar anak kamu tamat sekolah. Oh, tamat sekolah. Mendengar anak kamu juara. Wow, semuanya baik. Semuanya baik. Sukacita kamu yang besar apa lagi? Mendengar anakmu dapat pekerjaan yang hebat. Wow, itu pekerjaan yang diinginkan banyak orang. Apalagi sukacita yang lebih besar? Anak kamu naik pangkat, karirnya hebat. Oh, sekarang ya gajinya bukan hitungan jutaan lagi, puluhan juta, ratusan juta. Oh, sukacita kamu besar ketika mendengar anak kamu penghasilannya miliaran. Wah. Lebih-lebih lagi anak kamu bilang sama kamu, Mami mau beli tas yang harga berapa, Mam? 30 juta kok yang murah begitu. Wah, murah ya 30 juta. Yang 300 juta bagaimana, Mami? Kamu suka citanya. Aduh, ngomong ke tetangga, ke family, kemana. Anak saya sukses. Sukses, hebat. Kemudian kena COVID. Ya. Diangkut sama yang pakai baju putih astronot. Sudah dijemput sama astronot. Ya. Dijemput yang pakai baju hitam di sebelah sana. Ya. Dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Kira-kira bagaimana? Masih bisa bersuka cita? Masih bisa bersuka cita? Maka itu saya mengajak Anda memahami apa yang Rasul Yohanes tulis kepada seorang ibu. Aku sangat bersuka cita ketika mendengar lebih dari separuh anak-anakmu hidup di dalam kebenaran.
Dan dia tulis kepada Gaius, tidak ada sukacita yang lebih besar katanya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mereka diselamatkan dan hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari itu lagi. Kenapa? Jaminan akan berkumpul bersama di sorga sudah ada. Sudah ada. Jaminan nanti akan berkumpul di sorga. Kadang-kadang manusia sangat dinina-bobokkan oleh eufemisme. Ucapan-ucapan manis. Baru ada orang meninggal, semuanya bilang apa? Kiranya Tuhan kasih tempat di sisinya. Semua orang di sisi Tuhan. Padahal sisi Tuhan cuma sebelah kanan sama kiri. Tidak ada yang di belakang. Kamu bisa bayangkan. Semuanya di sisi Tuhan. Ada yang lebih pintar sedikit ucapnya apa? Kiranya Tuhan kasih dia tempat yang layak. Ini sangat netral. Tempat yang layak itu bisa di mana-mana, saudara. Betul nggak? Ya. Mungkin ada yang layak masuk neraka, ya tempat yang layak di situ. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena manusia senang diucapkan hal-hal yang indah. Senang, ya, saya belum pernah baca satu kali pun. Dan ada yang berani melakukan. Kalau ada yang meninggal diucapkan, sayang sekali dia sudah menuju ke neraka. Keluarganya bisa marahnya mungkin. Nggak ada. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, benarkah semua orang mati akan pergi ke surga? Benarkah? Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Oh, malah jalan pergi ke surga sempit, pintunya kecil. Dan banyak yang menuju ke neraka. Banyak sekali. Bahkan Tuhan sangat pesimis. Di dalam Lukas 18 ayat 8, apa dikatakan di situ? Tuhan bilang, apabila anak manusia datang kelak, masihkah dia mendapati iman di bumi ini? Tidak ada lagi. Bagaimana? Oh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Jikalau Anda sudah diselamatkan, pegang teguh kebenaran itu, kita jaga dengan nyawa kita. Kita jaga dengan kepala kita. Seperti nenek moyang rohani kita yang gagah perkasa itu. Yang kedua tadi, kita bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Karena dengan semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang dimenangkan, semakin banyak orang pegang kebenaran, maka itulah yang membuat kebenaran bertahan. Dan itulah yang membuat pelayanan Tuhan, itulah yang membuat Injil yang Tuhan telah jalani sampai di atas kayu salib tidak sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda tahu mengapa dinosaurus punah sementara tikus makin banyak? Mana lebih kuat, dinosaurus apa tikus? Mengapa kecoa ada di mana-mana? Ya. T-Rex, dinosaurus punah. Betapa besar, betapa hebat. Mengapa? Karena dinosaurus lahirin satu anak, lama baru lahir satu. Besarnya juga sulit. Kecoa lahirnya banyak, saudara. Lahirnya banyak. Padahal kecoa itu lemah. Terbalik aja nggak bisa balik lagi. Kakinya begini sampai mati dah. Betul nggak? Kau pernah amatin kecoa? Tanpa sengaja dia terbalik aja nggak bisa balik kembali. Sampai mati kering dah. Kenapa? Dinosaurus punah. Kecoanya makin banyak. Karena kecoa melahirkan banyak. Dinosaurus satu, lama.
lama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang, kalau orang Kristen Alkitabiah, model dinosaurus, punah kok. Pasti punah. Betul nggak? Pasti punah. Tanya kepada dirimu sendiri. Berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama? Berapa jiwa engkau bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa engkau bawa kepada Tuhan? Ada satu lagu ya. Tangan hampa pulangkah. Ingat lagu itu? Ya. Da 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 da. Sampai tangan hampa pulangkah. Oke, you masuk surga. Sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, you masuk surga. Tapi pertanyaannya, tangan hampa pulangkah. Tidak pernah memenangkan jiwa. Ya, lebih parah dari dinosaurus. Bagaimana tidak punah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Mau hidup bagi Tuhan. Hanya orang yang sudah diselamatkan yang ngerti hidup bagi Tuhan. Yang mau hidup bagi Tuhan. Dan bisa hidup bagi Tuhan. Nah, bagaimana hidup bagi Tuhan? Dua tadi. Ya apa? Jaga kebenaran yang Tuhan titipkan kepada kita. Tiap-tiap generasi Tuhan akan minta pertanggungan jawaban kita. Kita hidup di generasi ini masih mendengar Injil yang benar. Kalau generasi berikut tidak ada lagi Injil yang benar, Tuhan akan tuntut kita. Karena kita tidak menjaga Injil itu dengan baik, menjaga kebenaran dengan baik. Kita harus menjaganya. Memegang teguh. Dan yang kedua, kita harus giat. Giat memberitakan Injil yang benar. Memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Anda bisa menginjil kalau Anda mengerti Injil yang benar. Sekarang kita bukan lagi penginjil misioneri yang pergi ke suku primitif. Yang tinggal di gubuk. Belum pakai celana. Pakai cawat. Bukan, kita bukan hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman medsos. Kita hidup di zaman komputer. Nah, orang semuanya sekolah, tamat universitas. Kalau zaman dulu pergi menginjil, terjemahkan Alkitab ke bahasa mereka. Sekali baptis 200 orang. Kepala kampung, kepala sukunya sekali percaya, semuanya sekampung juga ikut. Sekarang bukan demikian lagi. Sekarang kau beritakan Injil. Dan orang mulai berbantah. Orang bertanya, kau bisa jawab tidak? Oleh sebab itulah sekarang Anda harus belajar. Belajar apa? Belajar doktrin, belajar kebenaran. Soteriologi, doktrin tentang keselamatan. Yang disimpulkan dari ayat-ayat Alkitab. Harus sangat jelas. Beritakan itu dengan rajin. Berargumentasi dengan lemah lembut. Tidak boleh maki orang. Tidak boleh apalagi mengumpat dan lain sebagainya. No. Kita jelaskan. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Katanya, bersiap sedia dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kita
kepada setiap orang yang memintanya dari kita. Itu poin nomor 2. Terakhir, poin nomor 3. Tahu apa? Jemaat, gereja. Kalau Anda ngerti kebenaran, sudah diselamatkan oleh Injil yang benar, hatimu berkobar-kobar, dimerdekakan oleh kebenaran, dan kemudian Anda berjuang, bersemangat pergi memberitakan Injil. Tidak ada jemaat, tidak ada gereja yang mendukung, mendoakan, mengutus, mengirim. Single fighter. Wah, sama sana, hantam sendiri. Menurut Anda kira-kira bisa efektif? Bisa efektif? No. Kita perlu ada sebuah persekutuan. Kita adalah kelompok yang paling paham tentang bahwa tidak boleh ada sinode karena setiap jemaat lokal adalah independen. Tetapi super bodoh bahkan dungu kalau kita tidak menjalin persahabatan, persekutuan sesama orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang pengajaran yang benar dan yang sama. Kalau Anda menyendiri sendirian saja, single fighter. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebuah kesalahan. Itu kesalahan. Oleh sebab itu kita mau ada satu persekutuan yang indah. Tuhan mau ada jemaat. Tuhan sudah terima murid-muridnya dari Yohanes Pembaptis. Yohanes suruh muridnya pergi ikut Yesus. Dan orang kasih tahu Yohanes, lihat, banyak murid-murid kamu pindah jadi ikut Yesus. Apa kata Yohanes? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Muridnya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau pulang ke surga, dia serahkan sama siapa? Gembala yang pertama, Petrus. Tapi Petrus kemudian menyerahkan kepada yang lain. Dan indah sekali ketika jemaat itu yang pertama mau diserahkan kepada Petrus sebagai gembala. Tuhan tanya, Simon, anak Yohanes, adakah engkau lebih mengasihi, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka semua? Oh, ternyata Tuhan tidak bilang, Simon, Yohanes, kamu tamat titel apa? Simon, anak Yohanes, kamu sudah pengalaman berapa tahun pelayanan? Mana? Itu kurikulum vitae-nya. Tidak ada. Tidak begitu. Ya. Apa tanya Tuhan kepada Simon? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Kalau yang tanya orang lain, jawabnya enteng. Oh iyalah, saya mau ngasih Anda. Ya, kalau yang tanya Maha Tahu ini susah, betul nggak? Kalau yang tanya yang Maha Tahu ini susah. Makanya Alkitab mencatat katanya, Petrus pun sedihlah hatinya. Sedihlah hatinya. Oleh sebab itu saya berkata kepada senior-senior kalian alumni dan kepada kalian juga. Kalau Anda mau pergi menggembalakan semua jemaat, kalau bukan engkau yang paling mengasihi Tuhan di dalam jemaat itu, Anda harus malu kepada orang lain yang lebih mengasihi Tuhan di situ. Karena yang Tuhan mau, yang menggembalakan jemaatnya adalah yang paling mengasihinya. Dan Tuhan mau kalau ada orang diselamatkan. Kalau ada orang diselamatkan oleh Injil,
Injil yang benar, yang Alkitabiah. Orang itu tidak dibiarkan kocar-kacir. Nanti dia akan balik lagi. Dulunya minum tuak, sekarang yang dicampur pakai bensin. Tang langsung bilang. Kacau dah. Oh tidak. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau diinjili, mungkin percaya Tuhan, oke. Tidak bikin jemaat, tidak ada yang menggembalakan. Tadi minum cap tikus, nanti dia sikat yang cap kucing, lebih hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak begitu. Tuhan mau ada jemaat. Tuhan mau ada jemaat. Oleh sebab itu kepada saudara yang mengikuti ini dari rumah, sehabis COVID ini, saya ingatkan kepada Anda, sehabis COVID ini, Anda harus cari gereja berjemaat. Dan dapatkanlah gereja yang benar, yang Alkitabiah. Dia lebih mahal dari harta yang terpendam. Lebih mahal. Dapatkan itu. Dapatkan itu. Karena di dalam jemaatlah, secara berjemaat, orang-orang percaya yang kumpul bersama-sama membentuk sebuah jemaat, dipimpin oleh gembala. Jemaat ini akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menjaga kebenaran. Menjaga kebenaran. Hidup bagi Tuhan. Dan akan lebih kuat, lebih terkoordinasi memberitakan Injil. Memberitakan Injil keluar. Grafe baru ulang tahun yang ke-26. GBA Grafe 26. Puji syukur kepada Tuhan. Lebih dari 60 jemaat didirikan oleh usaha dukungan dari Grafe. Ya. Oh Tuhan, ya. Kita sangat ingin semangat. Anda punya semangat? Anda perlu teman. Anda perlu persekutuan. Anda perlu orang lain supaya kita bisa berjalan sama-sama. Supaya kita bisa memikul barang berat bersama. Pepatah Indonesia ada yang sangat indah. Ringan sama menjinjing, berat sama memikul. Itu dia. Indah sekali. Itu sebuah jemaat. Terlebih lagi kalau ada banyak jemaat yang memiliki pengajaran yang sama, semangat yang sama. Semuanya menjaga kebenaran ini dan kemudian semangat untuk memberitakan Injil keluar. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disitulah kita sudah hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Jadi tidak ngambang. Tahu hidup bagi Tuhan? Bukan sekedar diteriak-teriakkan saja. Hidup bagi Tuhan. Memahami kebenaran, menyelidikinya, memahaminya. Memegangnya teguh. Kemudian membawa sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin orang percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Jangan jadi si dinosaurus, Kristen dinosaurus, punah, tinggal tulangnya, ya, jadi fosil. Saudara, kita harus memenangkan jiwa. Kemudian konsentrasi pengumpulan kekuatan pada jemaat lokal. Persekutuan yang indah di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memiliki pengajaran yang benar, yang sama. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini masih bisa mempelajari firman-Mu. Kami hari ini
bisa diselamatkan oleh Injil yang benar. Kami hari ini bisa mendengarkan penguraian firman-Mu yang benar adalah satu anugerah. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki keinginan yang kuat untuk hidup bagi-Mu. Mantap, hidup bagi-Mu Tuhan. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.